sudah bersama Pak Rama Wijaya selaku dari Ketua DPW Asperindo Jawa Barat. Selamat siang Pak Rama. Selamat siang Mbak. Oke Pak Rama, mungkin saya ganggu sebentar sebelum makan siang ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Sebelum kita mendalam mengenai isu hangat terkait industri logistik di Jawa Barat, mungkin bisa Pak Rama jelaskan untuk agenda yang hari ini sudah dilakukan seperti apa sih Pak? Pertama, hari ini kita agenda adalah pertemuan kita yang setelah 2 tahun ini kita vakum ya, tidak ada pertemuan-pertemuan secara offline. Baru hari ini kita agenda pertemuan lagi secara online, secara offline. Karena setelah masa 2 tahun kita pandemi, kayak kita butuh lagi untuk ketemu untuk melakukan konsolidasi. Selain itu kita juga ada perubahan struktur di organisasi terkait dengan berpulangnya ketua kita yang terdahulu, dan kebetulan juga hari ini juga saya memperkenalkan diri ke anggota sebagai ketua pengganti Pak Wayan yang sudah almarhum. Seperti itu. Itu agenda utama untuk hari ini. Seperti itu. Pak, mungkin bisa jelaskan peta logistik di Jawa Barat ini khususnya di bawah naungan Asperindo Jawa Barat seperti apa sih Pak? Jadi kalau perlu ditekankan dulu ya, pertama Asperindo sendiri itu sebenarnya bagian dari suatu industri logistik yang besar ya. Kita tahu industri logistik itu ada macam-macam, ada di warehousing, ada di transportasi, ada di kargo. Nah mereka tuh punya asosiasinya sendiri masing-masing. Asperindo ini kan agak-agak dari Asosiasi Pengusaha Ekspres Indonesia. Kita fokus terhadap jasa kurir atau ekspres, jasa pos ekspres. Makanya secara perizinan dan lainnya itu agak berbeda dengan jasa logistik lainnya. Nah, sekarang ini untuk Jawa Barat dan mungkin juga secara nasional, arus barang itu boleh dibilang hampir 80% mungkin kalau saya tidak salah, bicara data 2021 ya, tahun lalu, itu dipenuhi oleh barang-barang e-commerce. Jadi alhamdulillah di situasi pandemi untuk jasa pos ini kita cukup banyak dapat limpahan pengiriman, karena seperti kita tahu pandemi membuat orang lebih banyak di rumah, sehingga kalau kita lihat Google aja itu pencarian belanja online itu naik sekitar 400%. Otomatis begitu orang belanja online, pengiriman pasti menggunakan jasa kurir. Jadi ini sebenarnya blessing in disguise kalau buat jasa kurir seperti itu. Walaupun nggak tertutup ya, memang tadi kita sudah ada salah satu perusahaan jasa kurir yang mengalami dampak, tapi sebagian besar sih mereka yang berengage dengan perusahaan e-commerce itu mengalami kenaikan pengiriman. Jadi luar biasa sih kondisinya untuk jasa kurir seperti itu. Jadi memang selama pandemi ini mungkin ada beberapa anggota Asperindo yang terdampak dari COVID ini ya Pak ya? Ada yang terdampak dari COVID. Yang seperti saya sampaikan di awal, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, sekarang customer itu jauh lebih peka terhadap pengiriman. Kalau kita bicara jasa pos ya, jasa kurir, mereka tuh ingin tahu dari mulai barang mereka sudah dikirim dalam perjalanan sampai akhirnya diterima oleh mereka. Nah, ini mungkin yang menyebabkan beberapa anggota yang tidak siap secara teknologi itu tertinggal. Jadi dalam industri 4.0 ini, teknologi itu sudah jadi backbone-nya untuk perusahaan jasa kurir. Kalau mereka nggak bisa dilacak, nggak bisa di-tracking oleh customer, ya mungkin mereka nggak akan bisa. Apalagi kalau kita sudah engage dengan marketplace atau e-commerce lainnya, itu mereka minta adanya tukar-menukar data atau informasi yang jauh lebih cepat. Mereka minta itu bicaranya harus ada API lah ya, API. Jadi API kita di perusahaan jasa kurir dengan API mereka di marketplace itu harus selalu aktif atau interaktif secara terus-menerus. Tanpa itu perusahaan tidak siap dengan itu pastinya akan tertinggal. Makanya tidak heran sekarang banyak pemain-pemain baru yang siap dengan teknologi, mereka bisa menyalip pemain-pemain yang udah lama. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau kita bicara urutan 1, 2, 3 ya, kalau untuk load kiriman, load putaran barang, itu ada JNE, Tiki, Pandu, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah mulai berubah tuh posisinya. Sekarang kita bisa lihat ada JNT, ada Si Cepat, JNE juga masih ada. Tapi yang dulu ada kayak Pandu dan lain-lain ya, mohon maaf sekarang sudah nggak ada lagi tuh nama-nama mereka. Inilah perubahan teknologi, dan pemain baru ini cukup responsif terhadap perubahan teknologi. Itu aja.
karena pandemi juga butuh kesiapan juga untuk beralih ke digitalisasi ya Pak? Betul, itu udah tadi seperti saya bilang itu mutlak, itu nggak bisa ditawar lagi kalau menurut saya, nggak bisa tawar lagi. Pak, kalau untuk Asperindo Jabar sendiri anggotanya ada berapa banyak sih Pak? Nah, untuk Asperindo Jawa Barat ini anggotanya saya nggak hafal tapi ada lebih dari 100 sih kita. Ada lebih dari 100 perusahaan jasa kurir. Baik itu yang mereka yang berafiliasi dengan label tertentu, artinya begini. Kayak JNE misalnya di Jakarta di pusat itu sudah bergabung dengan Asperindo di pusat, tapi di JNE di Jawa Barat itu ada JNE Bandung, JNE Tasik, JNE Kerawang ya, itu bergabung dengan kita. Jadi ada label yang punya di pusat tapi mereka juga ikut gabung di daerah, ada juga yang label yang memang asli, label lokal daerah seperti misalnya DK Express dan lain-lain, itu label asli daerah Jawa Barat. Mungkin bisa Pak menjelaskan skala bisnis dan model bisnis dari masing-masing anggota Asperindo seperti apa sih Pak? Kalau pertama model bisnisnya, jadi kalau di anggota kita mayoritas kebanyakan anggota yang menengah itu memang mereka masih bercampur dengan jasa transportasi dan kargo kebanyakan anggota. Belum banyak mereka yang, walaupun namanya Asperindo, belum banyak dari mereka yang benar-benar fokus di city courier. Tetapi kalau kita bicara anggota-anggota yang nama labelnya jauh lebih besar ya, mungkin sudah tahu kayak JNE, JNT dan lain-lain, mereka memang modal bisnisnya fokus di layanan pos. Dan kebanyakan juga model bisnisnya itu ada yang berbasis kemitraan. Jadi kemitraan itu maksudnya label utama mereka, katakanlah tadi saya bilang JNE misalnya, maka di daerah itu mitra JNE gitu di beberapa kota di Jawa Barat. Tapi mereka tetap berinduk ke label prinsipalnya. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa perusahaan kurir lainnya juga kurang lebih sama. JNT juga melakukan hal itu dan ada beberapa lain lagi yang bisa saya sebutkan. Kemudian terkait tadi apa satu lagi selain model bisnis, skala bisnis. Oke. Kalau kita bicara skala bisnis ya, untuk Jawa Barat saja volumenya saya cuma bicara yang dikuasai sekitar 5 pemain besar, itu volume per harinya itu bisa mencapai sekitar hampir lebih dari 2 juta kiriman per hari. 2 juta per hari. Itu kita bicara volume kiriman lebih dari per hari. Artinya kalau sebulan kita 3 kali 30 hampir 60 juta kiriman per bulan untuk Jawa Barat saja. Dan itu seperti saya sampaikan di awal tadi, itu 80% dikuasai oleh barang-barang e-commerce. Jadi ini kuenya masih sangat besar. E-commerce juga kita tahu pertumbuhannya juga makin besar. Ada marketplace baru, ada lagi social commerce baru. Jadi kalau kita bicara e-commerce itu kan ada marketplace di mana seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ada lagi social commerce. Social commerce adalah para pemain e-commerce yang melakukan bisnisnya di sosial media seperti TikTok, FB dan lain-lain. Itu biasanya mereka bisa bikin mereka bisa bikin 2 channel tersebut, atau mereka hanya di 1 channel aja, karena kayak saya tahu salah satu pelaku social commerce, dia hanya fokus di social commerce tanpa berjualan di marketplace, tapi itu volume distribusi barangnya itu sehari itu bisa sampai 20.000 kiriman. 20.000 kiriman, dan itu ya luar biasa kan dia tanpa marketplace. Makanya saya bilang, nah ini yang mungkin ini kan niche market. Biasanya kalau bicara marketplace itu sudah di-grab sama pemain-pemain label besar. Tapi niche market ini yang pemain-pemain social commerce yang tidak melakukan transaksi di marketplace. Nah ini yang bisa digarap oleh anggota-anggota yang lainnya nih. Nah ini tapi tadi tetap syaratnya, sekalipun mereka tidak join di marketplace, tetap mereka butuh teknologi. Mereka ingin transaksi mereka segala macam bisa langsung terkoneksi dengan perusahaan kurir. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk sektor mana yang jadi penopang terbesar untuk anggota Asperindo nih Pak? Sektor mana? Oke. Jelas yang pasti satu e-commerce. Yang kedua adalah sektor-sektor
yang berbasis dana APBN. Nah, ada beberapa hal yang didanai APBN. Sebenarnya tidak hanya APBN sih, tapi ini sekarang cukup membantu anggota di masa pandemi selain e-commerce, yaitu satu komunikasi. Jadi pengiriman perlengkapan komunikasi seperti tower, device lain. Yang kedua adalah sektor pendidikan. Jadi kita tahu pemerintah menganggarkan banyak untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini kirimannya itu kan pasti berupa buku-buku, peralatan ajar mengajar dan lain-lain. Jawa Barat ini termasuk salah satu wilayah yang punya banyak penerbit. Jadi kita tahu beberapa penerbit besar itu ada di Jawa Barat. Jadi volume kiriman buku dari Jawa Barat ke luar Jawa Barat atau bahkan keluar Jawa itu banyak di Jawa Barat. Nah, inilah yang pendapat saya pribadi ini yang cukup membantu para anggota di masa pandemi ini. Jadi pertama tadi e-commerce, kedua telekomunikasi, ketiga kiriman yang pendidikan tadi. Jadi buku dan alat-alat pendukung ajar mengajar lainnya. Nah, tentunya yang lain-lain juga ada. Tapi ya kalau kita bicara situasi sekarang kan lagi menurun kalau yang lain. Artinya perbankan ada tapi mulai menurun, kiriman lain juga ada tapi mulai menurun. Tapi yang basisnya APBN ini tidak menurun, bahkan meningkat gitu loh. Seperti itu. Pak Menteri kan Pak menggunakan sektor terbesar e-commerce. Nah, e-commerce juga kan penggunaan yang sekarang itu fulfillment atau gudang modern ya Pak ya? Betul. Nah, secara infrastruktur Asperindo sudah memenuhi nggak sih Pak untuk kebutuhan tersebut? Nah, fulfillment ini walaupun sudah bukan barang baru ya, mereka mungkin teman-teman ini sudah dapat training fulfillment tuh dari mungkin 3-4 tahun lalu mereka sudah dapat training tentang fulfillment, tapi belum banyak label yang berani mendeklar dirinya siap menyediakan layanan fulfillment. Kenapa? Kalau kita bicara fulfillment itu bukan cuma infrastruktur fisik saja, gudang dan lain-lain. Yang paling utama dari fulfillment adalah infrastruktur teknologi. Ya, kan kalau kita bicara fulfillment, customer tuh ingin, kalau tadi kita bicara cuma proses kirim, pengen tahu juga barang dia di gudang, storage-nya ada berapa in, berapa out, hal-hal seperti itu. Nah, ini sekarang ini jujur baru beberapa label saja yang mampu memberikan layanan fulfillment. Jadi walaupun bukan hal baru, tapi yang berani untuk declare menyediakan service tersebut belum semua anggota kita. Seperti itu. Baru hanya beberapa dari anggota Asperindo saja. Iya, yang siap secara teknologi. Ya, jadi balik lagi ya teknologi lagi. Ayo, terkait sekarang kan juga untuk COVID ini kan sedang ada distribusi vaksin itu. Betul. Untuk industri farmasi kira-kira di anggota Asperindo ada ketibaan ini nggak sih Pak untuk pengiriman seperti itu? Oke, ini menarik. Jadi untuk terkait industri, terkait kiriman-kiriman COVID, bantuan COVID, kebetulan Asperindo Jawa Barat itu dilibatkan khusus oleh Pemda Jabar. Jadi Bapak Ridwan Kamil sendiri yang meminta kita di Asperindo ikut bantu distribusikan obat-obatan buat para pasien COVID yang sedang isoman. Khusus untuk layanan ini, Pak Ridwan Kamil kemarin saya ingat sekali beliau bilang, saya akan menjadi penjaminnya untuk masalah komersial aspeknya ya. Karena beliau mengutamakan ini masalah kemanusiaan. Akhirnya juga anggota-anggota kita itu siap membantu distribusi ini tanpa memikirkan aspek komersial dulu nih. Jadi pokoknya kita kirim dulu semua segala macam, komersial kita hitung belakangan seperti itu. Jadi khusus untuk distribusi obat-obatan terkait pasien COVID-19, kita Asperindo support support layanannya dahulu, masalah komersial kita belakangin gitu. Jadi yang utama itu. Bahkan beberapa anggota siap ini menjadi CSR. Jadi CSR dari perusahaannya masing-masing, dari labelnya masing-masing. Jadi kalau sudah bicara CSR tentunya aspek komersial kita tinggalkan. Ya, jadi alhamdulillah sebagian besar anggota itu malah ini jadi ladang CSR mereka. Jadi kita bantu pemerintah dengan mengabaikan sisi komersial tadi. Baik, tadi para Mas sempat menjelaskan bahwa sektor pendidikan juga termasuk dari penopang terbesar lah di untuk Asperindo. Iya. Berarti kan kita juga tahu untuk Jawa Barat ini disebut kawasan industri terbesar di Indonesia. Berarti hal tersebut menguntungkan juga dong Pak untuk anggota Asperindo ini. Pastinya. Jadi banyak di anggota-anggota kita itu yang salah satunya mereka yang fokus di pengiriman sektor pendidikan itu
terbantu lah, artinya tidak menurun, maka mungkin insya Allah tumbuh terus gitu. Nah yang memang sedikit terpukul mereka-mereka yang selama ini masih bergantung pada sektor-sektor di luar yang tadi saya sebutkan gitu, kayak perbankan dan lain-lain. Jujur kan kayak perbankan sekarang menurun. Kalau dulu orang dulu bank biasa kirim tagihan, kirim billing, kirim rekening koran semua segala macam lewat jasa pos ya, jasa kurir. Sekarang kan sudah banyak orang terima via digital. Nah itu jelas luar biasa turunnya. Seperti itu. Apalagi ditambah pandemi kayak gini kan. Seperti itu. Kalau terkait UMKM gimana Pak? Bagaimana Asperindo Jabar melihat aspek UMKM ini? Apakah kue logistiknya juga masih ada? UMKM jelas sangat besar. Jadi beberapa label di anggota kita di Asperindo itu melakukan kerjasama dengan beberapa UMKM ya, maksudnya bukan beberapa, jadi para UMKM ini kan mereka bikin kelompok-kelompok. Nah, UMKM ini punya kelompok-kelompok, jadi label-label ini kerjasama dengan UMKM yang membawahi kelompok-kelompok tersebut. Jadi kayak di Jawa Barat ini salah satunya ada kelompok yang digawangi Kang Dewa Eka Prayoga, itu kan beliau, di bawah beliau itu ada ratusan UMKM. Nah itu ada beberapa label kita kerjasama dengan Kang Dewa. Terus ada lagi misal Kang Jono itu ada di daerah Kuningan, Cirebon, itu beliau juga membawahi beberapa ratus atau bahkan 1000 anggota, itu juga bekerja sama dengan beberapa label anggota kita. Artinya UMKM ini juga salah satu, UMKM ini kan mereka bisnisnya kan kebanyakan sekarang ini di e-commerce ya, yang tadi jadi ya pastinya ikut membantu pertumbuhan anggota, dan luar biasa kiriman mereka meningkat gitu. Karena saya membahas terkait di luar infrastruktur kan, kalau ada dua hal yang memang agak menjadi pusat, yaitu Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban. Apa yang diharapkan dari anggota Asperindo terkait dua infrastruktur itu? Jadi kalau untuk Bandara Kertajati kita sudah lama tahu, dan saya jawab dulu kenapa kok anggota belum bisa memaksimalkan kan Kertajati. Ya semata-mata sampai sekarang semua anggota masih sama, itu masalah akses. Jadi khususnya banyak anggota kita ini kan adanya terbesar itu, anggota kita terbanyak ada di sekitar Bandung ya, Bandung, Tasik dan lain-lain, di mana akses mereka untuk mengirim lewat udara ke Kertajati itu mereka harus berputar kan di Cikampek baru menuju Kertajati, dan itu waktu mereka untuk kirim itu hampir sama dengan mereka langsung aja ke Jakarta gitu, ke Halim atau ke Cikega, dibanding harus ke Kertajati. Seperti itu. Jadi yang pertama masalah di Kertajati itu adalah akses. Ya, saya berharap mewakili anggota yang sekarang sedang dibangun ini pemerintah, tol yang nanti akan segera jadi. Jadi yang menyambung dengan Cipali. Jadi kalau tol ini jadi, saya yakin pastinya Kertajati bisa jadi hidup. Terkait tadi pelabuhan Patimban ya mungkin kurang lebih sama isunya. Jadi tidak cukup hanya infrastruktur portnya saja yang dibangun, tapi akses menuju portnya itu juga harus dibangun gitu. Jadi kalau akses portnya nggak ada ke sana, ya bagaimana kita mau menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, seperti itu sih. Ini kan kita tahu pemerintah juga 10 tahun ini sudah menggencarkan infrastruktur mengenai jalan ya. Betul. Nah, dari Asperindo sudah merasa diuntungkan nggak sih Pak terkait itu? Oke. Terkait jalan ya, kalau kita bicara Asperindo secara keseluruhan, khususnya mereka yang ada di wilayah barat atau mendekati ibu kota, jujur kita sangat merasakan manfaatnya. Kalau dulu banyak kiriman, kan kalau kita bicara jasa kurir ekspres ini cenderung menggunakan udara, kebanyakan udara pasti. Nah, semenjak jalan tol Cipali Jakarta Surabaya ini sudah terhubung, kita mampu menghemat biaya lumayan besar, karena kan selama ini kita menggunakan udara dengan waktu yang relatif pasti lebih, tapi itu masih memenuhi SLA dari customer, itu kita bisa gunakan jalur darat. Apalagi ditambah kenaikan harga SMU yang terjadi 4 tahun lalu, kan ada kenaikan harga SMU yang luar biasa. Jadi sebagian anggota sudah bisa memilih lewat darat. Karena ilustrasinya begini, kebanyakan kiriman kan kalau jasa pos kurir itu next day. Jadi kalau kiriman hari ini, kalau dulu harus lewat udara, sebenarnya ada proses juga tuh, bisa makan waktu dari mulai RA dan lain-lainnya, itu bisa sampai, dan naik pesawat terus turun lagi, itu kurang lebih waktunya bisa 5 sampai 6 jam. Ini bicara dari
dari barang di X-ray sampai dengan nanti loading kemudian unloading lagi di daerah tujuan itu mungkin bisa 5-6 jam, bahkan bisa jadi lebih. Karena nanti kadang-kadang harus ngantri lagi tuh pada penarikan barang di bandara. Nah, kalau darat prosesnya kan lebih sederhana. Dia tinggal loading, tinggal unloading di sana, nggak ada proses-proses yang harus X-ray apa segala macam, nggak perlu. Nah, jalurnya ini dengan adanya terhubung ini yang sekarang paling rata-rata sekitar mobil anggota kita tuh 15 jam sampai dengan 16 jam. Tol ya, full tol, dan dengan 2 supir pastinya. Kan kalau 1 supir nggak mungkin. Jadi dengan 2 supir itu mereka bisa rata-rata tempuh bisa 15-16 jam. Jadi kalau kirim hari ini, proses semua segala macam berangkat di daerah origin itu katakanlah jam 9 malam atau jam 10 malam, itu masih bisa tiba pagi di daerah tujuan untuk daerah timur. Jawa Timur, bagian timur Surabaya khususnya. Jadi memang fasilitas di bawah pemerintah ini kita sangat terbantu untuk meng-shifting dari cost kita yang di udara, shifting ke cost darat yang otomatis jauh-jauh lebih murah. Gambarannya begini, kalau dulu rata-rata SMO udara kan ke Surabaya itu kurang lebih 3.000 sampai 5.000 ya, tergantung pesawat pagi atau siang. Kalau sekarang ini dengan darat, cost kita per kilo ya, itu kurang lebih 900 sampai 1.500 rupiah per kilo ya, dengan dia bawa sendiri. Jadi hampir 50% lebih penghematan biayanya. Jadi lumayan untuk memangkas ongkosnya lumayan besar ya? Ya, walaupun pastinya ada biaya tol segala macam, tapi kalau itu sudah kita masukkan seluruh biaya tetap masih jauh lebih murah gitu loh dibanding udara. Parama tadi kan juga Parama sempat mention mengenai digitalisasi. Mungkin bisa Parama jelaskan di era digitalisasi ini apa yang sudah dilakukan oleh Asperindo Jabar ini, Pak? Oke. Kita dari beberapa tahun yang lalu kita sudah ngajak kerjasama beberapa vendor ya. Jadi seperti dulu waktu itu ada dari mail.apps atau paket ID, kemudian EasyGo juga kan kalau nggak salah kita juga ajak kerjasama untuk menyediakan teknologi yang dibutuhkan oleh anggota. Ada juga Odysseus kalau saya nggak salah itu juga kita ajak kerjasama. Cuman memang kalau saya lihat obstacle-nya adalah pertama, anggota sudah sadar sebenarnya bahwa mereka butuh untuk berubah secara digital. Yang jadi masalah kebanyakan perusahaan teknologi mereka punya produknya, tapi ke anggota yang yang membuat anggota banyak yang tertunda atau belum semua, mereka nggak tahu how to transform, gitu loh. How-nya itu jadi masalah. Jadi mereka tahu bahwa sekarang mereka harus berubah ke digital, dan alat-alat yang tools untuk membantu mereka digital juga udah ada ya, mungkin dari EasyGo semua segala macam sudah ada, toolsnya ada nih gitu loh dari EasyGo. Tapi nggak ada yang ngajak mereka untuk how to-nya. Ini yang jadi kendala implementasi digital mungkin tertunda di beberapa anggota kita gitu, masih banyak label-label kita yang belum jalan karena begitu. Selain masalah how to-nya adalah culture. Nah, ini juga terjadi di beberapa label anggota kita di lapangan ya, kurir ya atau petugas di lapangan itu masih lebih seneng gini, contreng, nulis dibanding harus scan gitu. Menurut mereka merepotkan semua segala macam, tapi itu culture kan yang harus diubah. Jadi satu-satunya cara mungkin ke depan ya, siapapun nanti yang menjadi produsen digital yang kerjasama dengan anggota kami label itu tidak sebatas hanya menonjolkan produknya ya, gimmick-gimmicknya, kelebihan feature-feature segala macam itu bagus, tapi mereka terus gimana cara saya pakainya, gimana cara saya mengimplementasikannya, itu dari mulai atas sampai bawah. Nah, itu yang kerap kali jadi kendala dan kerap kali itu gagal banyak seperti itu. Ya kayak kita contoh dulu zaman ERP pertama kali launch kan 30 tahun 40 tahun lalu ERP itu banyak perusahaan yang gagal implementasi. Udah investasi tinggi di SAP tapi gagal, investasi tinggi di Oracle tapi gagal. Karena apa? Mereka cuma ngeliat itu alat, pikirnya kan kayak handphone, beli langsung pakai. Padahal ada banyak harus dirubah dari mulai mindset. Harapan saya perusahaan-perusahaan teknologi ini yang ingin bergandengan tangan dengan kita di dunia kurir ekspres
itu bisa bantu kita mentransform. Jadi transformasi ini harus dibantu nih. Bukan sekedar jual produk ya, tapi kita harus dibantu nih transformasinya. Itu yang jadi kendala. Jadi memang harus butuh edukasi dan sosialisasi juga betul, ya? Betul Bu. Sangat betul sekali. Jadi kalau enggak sia-sia gitu lah. Jadi di anggota juga nanti merasa ini udah beli nggak kepake, terus nanti juga di sisi vendor namanya juga brandnya juga kurang bagus gitu kan. Oh jangan pakai ini deh, nggak kepake gitu. Padahal nggak kepakainya itu karena mereka nggak ngerti cara pakai, gimana implementasi itu mereka ngerti. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya siapapun vendor teknologi yang mau kerjasama dengan kita di dunia kurir logistik ini, tolong bantu kita cara implementasinya, transformasinya. Karena deployment itu jauh lebih sulit dibanding development. Oke Pak Rama, mungkin ada masukan nggak sih untuk pemerintah terkait industri logistik ini? Apa yang harus pemerintah lakukan sih? Ke pemerintah ya, kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman saya adalah masalah persaingan usaha. Tadi saya sudah sampaikan tadi di awal, banyak juga industri kurir kita ini kan marketplace, tapi dia juga punya jasa kurir juga gitu. Nah ini kita khawatir nantinya akan cenderung menjadi monopoli gitu loh. Jadi saya harap pemerintah bisa membantu untuk meregulasi hal ini. Jadi yang jangan sampai mereka yang punya usahanya, mereka juga yang melakukan pekerjaan segala macam, akhirnya nanti gimana mereka yang pure di bisnis industri pos ini. Yang kedua adalah selain tadi regulasi masalah persaingan usaha, yang kedua adalah saya sangat berharap pemerintah bisa peduli terkait insentif ya, dalam hal ini insentif fiskal dan insentif lainnya untuk jasa kurir ini. Sebab kita tahu industri biaya logistik di Indonesia itu dulu sih masih 20%, alhamdulillah sekarang sudah turun di angka sekitar 22 ya kemarin Bu Sri. Ya, Bu Sri Mulyani kemarin bilang itu kita sekarang udah di angka 22% dari GDP ya, dari GDP. Nah, saya harap itu kita bisa turun lagi gitu lah. Nah, itu bagaimana ini bisa turun ya, salah satunya tadi selain infrastruktur jalan dan segala macam, pemerintah juga saya harap bisa memberikan insentif buat kita gitu loh. Nah, dengan insentif tersebut itu kan akan menyemangati anggota. Contoh misalnya insentif itu tidak harus berupa instrumen fiskal, tapi mungkin juga bantuan finansial gitu, pinjaman dengan bunga rendah segala macam, untuk agar anggota-anggota kita ini yang sekarang kesulitan secara finansial itu bisa tetap bertahan dan akhirnya bisa lewat dari kesulitannya gitu. Ya, itu kan itu yang bisa saya sangat harapkan. Jadi instrumen fiskal dan instrumen finansial itu bisa kita sangat membantu kita gitu loh. Oke, Pertama terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, target dan program kerja Asperindo Jabar ini apa yang ingin terrealisasikan dalam beberapa tahun terakhir ini? Oke, jadi karena kebetulan saya ini kan menggantikan Pak Wayan, yang pertama saya akan melanjutkan beberapa program Pak Wayan, yaitu koperasi yang baru kita dirikan. Harapannya dengan koperasi ini Asperindo Jabar bisa bergerak mandiri secara finansial. Kalau selama ini masih menggunakan iuran anggota, nantinya harapannya dengan koperasinya Asperindo Jabar tidak lagi butuh sokongan dana dari anggotanya. Jadi bisa bergerak mandiri. Itu yang pertama ya, melanjuti program poin yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan, saya ingin menjadikan Asperindo khususnya Jabar ini menjadi fasilitator yang bisa memberikan akses ke tiga hal, yaitu ke regulator pemerintah. Jadi suara apapun nanti dari anggota kita itu bisa kita sampaikan ke pemerintah. Kita melakukan diskusi dengan pemerintah segala macam terkait hal-hal yang logistik. Itu satu. Yang kedua bisa jadi fasilitator akses dalam hal teknologi pastinya gitu. Kita tahu tadi problem di teknologi itu bukan cuma teknologi tapi mentransformasinya. Nah, harapan saya anggota-anggota yang jauh lebih senior yang udah lebih dahulu menguasai teknologi itu bisa sharing knowledge terhadap anggota-anggota yang belum menguasai teknologi. Jadi bukan cuma provider teknologinya aja, tapi anggota yang lebih punya pengalaman itu bisa sharing knowledge. Karena tadi ini butuh dibimbing.
Seperti jadi akses ke teknologi. Yang ketiga adalah akses ke capital atau modal. Ya tadi saya sampaikan banyak dari anggota-anggota juga kita juga mengalami masalah-masalah finansial. Harapannya Asperindo bisa kerjasama dengan lembaga Ventura, perbankan dan lain-lain. Itu bisa membantu anggota-anggota kita yang membutuhkan modal kerja pastinya. Jadi ini yang akan saya coba bawa untuk Jawa Barat sampai nanti mungkin 2024 dan insya Allah bisa teruskan terus nanti siapapun nanti yang menggantikan saya. Baik, terima kasih Pak Rama untuk wawancara ini. Semoga Pak program kerja sampai 2024 tercepat Amin. realisasi ya Pak ya. Ya, insya Allah, amin. Terima kasih Pak Rama. Terima kasih.